kita sudah uh, bicara panjang lebar tentang bagaimana sih perkembangan ilmu komunikasi dan kemudian melahirkan berbagai macam teori yang dilahirkan. Nah, teori-teori tadi tentunya sangat ditentukan dari perspektif ilmu pengetahuan yang melandasi teori. Kan kita tahu bahwa teori itu kan bukan sesuatu yang begitu saja lahir. Teori itu pasti hasil riset. Teori yang hasil riset tentunya ketika kita bicara ontologi, epistemologi, dan aksiologinya itu sangat tergantung dari kapan ilmu atau teori itu muncul. Maksudnya begini, kemarin sudah kita bicarakan. Ilmu itu pada dasarnya kan ada ontologi. Ontologi itu apa ilmu? Jadi kalau kita bicara tentang sesuatu, itu apa sih komunikasi itu? Kalau kita bicara komunikasi, ontologinya. Bagaimana memperoleh kebenaran tentang apa tersebut? Jadi namanya epistemologi. Epistemologi itu bagaimana kita mengetahui tentang apa. Misalnya, kita bicara tentang komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari komunikator ke komunikan untuk memperoleh efek tertentu. Nah, tentunya pernyataan itu komunikasi seperti itu akan berimplikasi pada epistemologinya. Bagaimana mencari kebenaran akan komunikasi sebagai sebuah proses. Maka di situ ada konteks metodologinya. Nah, sudah seperti itu baru kemudian aksiologinya. Tata nilainya gimana? Memahami apa tadi dan bagaimana mendapatkan apa. Semua ilmu pasti begitu. Nah, ilmu yang pertama kali ini mengulangi lagi, mereview ilmu yang pertama kali muncul dan diakui sebagai ilmu sosial, maka yang digunakan pada saat di mana ontologi ilmu pengetahuan, apa itu ilmu pengetahuan? Bahwa yang dinamakan ilmu pengetahuan ya kalau didasarkan fakta empirik. Jadi kalau hanya konseptual tanpa fakta empirik, maka itu tidak dikategorikan ilmu. Kemudian yang kemarin kita bicara, ketika kita melihat itu, itulah perspektif. Perspektif teori. Nah, teori-teori yang berada di dalam perspektif semacam ini, itu sering disebut dengan perspektif dari konsep psikologi disebut perspektif behavioristik. Sosiologi disebut perspektif positivistik. Jadi kalau kita bicara positivistik atau behavioristik itu logikanya sama, yaitu bahwa dikatakan ilmu itu harus ada faktanya dan empirik, objektif, itu pasti. Jadi dua pemikiran para perspektif tadi seperti itu. Oleh sebab itu disebutlah mereka itu paradigmanya adalah paradigma positivistik. Di dalam paradigma positivistik itu kemudian teori-teori komunikasi itu muncul. Yang kemudian yang kita kenal dengan teori
Jadi teori-teori yang muncul itu teori-teori yang selalu berada dalam paradigma positivistik. Paradigma positivistik itu apa? Paradigma positivistik itu menganggap bahwa realitas itu atau fakta itu terbentuk karena sebab akibat. Dan sesuatu itu selalu bisa diuniversalitaskan. Maaf ya. Oke, teorinya mesti disebut teori deduktif. Teori-teori para paradigma ini disebutlah teori deduktif. Apakah yang dimaksud teori deduktif? Teori yang dibangun berdasarkan logika deduktif dari hal umum ke hal khusus. Maka kemudian muncullah teori, logikanya pakai begitu dengan hukum kausalitas yang kemarin kita sudah bicara. Jadi teori-teori lah seperti itu yang namanya teori deduktif. Oke, sampai di sini cukup paham ya? Ada teori deduktif. Teori apa saja yang dalam teori deduktif di dalam ilmu komunikasi? Ya mulai yang namanya teori hypodermic needle theory. Kemudian ada teori Ballet teori. Kemudian ada juga yang namanya teori usage and gratification. Ada teori yang sifatnya interpersonal yang namanya teori one step atau two step flow of information. Itu semua adalah teori-teori deduktif. Jadi teman-teman kalau lihat di PPT saya itu kan sudah ada di bab behavioristik. Teori apa saja yang muncul di situ? Ada berbagai macam teori. Seperti juga teori lingkaran kesunyian, spiral teori spiral of silence. Kemudian juga ada teori ya, sorry. Ada teori usage and gratification. Itu adalah teori-teori yang sifatnya deterministik. Berarti asumsinya bahwa sesuatu itu bisa disebabkan oleh sesuatu yang lain. Nah, itulah yang kemudian dikenalnya teori-teori yang ada dalam paradigma behavioristik atau paradigma positivistik. Nah, tentunya teori apa saja kemarin kalau nggak salah Pak Amin telah menjelaskan berbagai macam teori tersebut ya? Ya, Pak. Betul ya? Betul. Jadi teori-teori itulah yang kemudian disampaikan kalau saya minta Pak Amin menjelaskan teori-teori yang sifatnya behavioristik atau positivistik. Nah, teorinya sudah disampaikan oleh Pak Hamim, apa saja teorinya, monggo dipahami lebih jauh. Kalau ada yang mau ditanyakan tentang hal itu, monggo. Sudah cukup jelaskah itu? Itu namanya teori-teori komunikasi dari perspektif behavioristik atau perspektif
paradigma positivistik. Nah, kemudian paradigma positivistik ini bergeser, mengalami evolusi. Kemudian ada pertanyaan bahwa tidak dong, manusia itu tidak seperti robot, disuruh A akan menjadi A, disuruh B akan menjadi B, seperti teori-teori Pavlov yang kemudian menggunakan asumsi bahwa semua yang dikasihkan reward dia akan datang, dikasihkan punishment dia akan menghindar. Maka itu logika Pavlov itu begitu. Jadi orang kalau mau mengajak orang lain mendekat, maka beri reward, beli hadiah. Setiap ada hadiah menguntungkan pada orang lain itu akan mendekat. Demikian sebaliknya, orang itu diancam, dikasih hukuman, maka dia akan menghindar. Logikanya seperti itu. Nah, kemudian logika seperti itu dipertanyakan. Apakah benar bahwa realitas itu manusia itu di dalam proses komunikasi sesederhana itu? Karena pada posisi seperti itu kemudian manusia disebutlah yang kalau dalam psikologi manusia disebut homo mechanicus. Jadi manusia itu seperti makhluk mekanik. Jadi dikasih apa, kasih reward datang, kasih punish menghindar. Jadi sangat mudah manusia itu dirubah-rubah seperti apa, seperti halnya sistem mekanik. Maka disebutlah homo mechanicus. Kondisi itu bergeser, maka kemudian orang tidak begitu dong, manusia itu sangat cerdas. Manusia itu tidak begitu saja nerima pesan. Manusia itu tidak begitu saja mau menerima pesan, itu kemudian disuruh berbuat jahat, dia akan berbuat jahat, akan berbuat baik, dia akan baik. Kalau orang itu dikumpulkan dengan orang-orang baik, pastilah dia akan baik. Demikian juga kalau dia dikumpulkan dengan orang-orang jahat, dia akan menjadi jahat. Itu logika berpikir behavioristik. Kalau panjenengan semua itu masih menganggap seperti itu, berarti panjenengan berada di dalam pemikiran behavioristik. Itu pemahaman itu tahun 30-an sampai tahun 40-an itu menguasai logika berpikir itu. Nah, kemudian muncullah pemikiran lain yang kemudian membantah. Nggak begitu dong, manusia itu bukan seperti mekanikus. Manusia itu cerdas. Manusia itu punya sistem saraf yang kemarin kita jelaskan. Sistem saraf yang cukup kompleks, kemudian dia akan menentukan pilihannya berdasarkan logika berpikir mereka. Maka muncullah yang kemudian pemikiran behavioristik kognitif. Jadi paradigmanya behavioristik kognitif. Dalam masyarakat sosiologi disebutnya post-positif. Jadi kalau teman-teman kenal post positif, itu adalah pemikiran yang melakukan bantahan dari pemikiran positivistik.
bahwa manusia tidak begitulah. Manusia itu cukup cerdas, dia berpikir untuk menentukan, dia punya pilihan, menentukan apakah saya harus memilih A atau memilih B. Itu tergantung kognisi seseorang tentang hal tersebut. Nah, logika berpikir ini masih ada di dalam bangunan teori masih berada di dalam bangunan teori deduktif. Jadi itu muncul, tapi cara berpikirnya, paradigmatisnya, tata nilai yang digunakan itu adalah deduktif, dari hal umum ke hal khusus. Jadi teori itu dibangun berdasarkan asumsi deduktif. Nah, teori-teori deduktif, teman-teman lihat, teori deduktif itu selalu cirinya itu adalah bunyinya atau pernyataan dalam teori itu atau premisnya itu mesti kausalitas. Nggak ada teori yang tidak kausalitas. Contohnya, misalnya kemarin diajari teori apa saja sama Pak Hamim, yang diingat aja apa? Ingat saya yang kemarin apa ada dependensi teori itu sih Pak. Dependensi teori. Iya. Terus? Oke, baik, kalau begitu, itu kalau di teori dependensi itu logikanya masih logika behavioristik, belum kognitif. Jadi kognitif itu selalu menggunakan logikanya tetap logika deduktif. Hanya dia mengatakan bahwa proses yang terjadi di dalam berkomunikasi itu bukan orang itu dipengaruhi seperti mekanikal tadi. Orang itu akan mencari sesuatu, kalau cocok dia pakai, kalau enggak dia buang. Jadi manusia itu cukup cerdik. Jadi kalau kita bicara tentang komunikasi itu dilihat sebagai sebuah proses di mana komunikan mencari pesan, mencari informasi, maka dia hanya akan memilih informasi yang dia butuhkan. Jadi teman-teman di sini banyak dapat informasi dari segala macam informasi. Tapi apakah semua akan ditangkap? Tidak. Informasi mana yang ditangkap? Informasi yang dibutuhkan. Mana yang dibutuhkan ya sesuai dengan logika berpikir kita masing-masing. Jadi persoalannya menjadi bukan lagi dari komunikator mengubah komunikan, tapi komunikan mencari untuk mengubah dirinya. Nah, logika berpikir teoritis ini kemudian mempengaruhi teori-teori komunikasi yang ada di ilmu komunikasi. Misalnya, teori selektivitas media. Apa itu teori selektivitas media? Teori di mana diasumsikan bahwa manusia itu kalau mencari informasi dia sangat selektif. Orang itu sangat selektif. Tidak semua informasi lewat media apapun itu akan diterima. Dia akan selektif. Media mana yang dia butuhkan.
Jadi di sini posisinya komunikan itu posisinya aktif. Dia aktif mencari informasi. Nah, asumsi seperti itulah yang ada di dalam pemikiran post-positivistik. Kalau di dalam sosiologi disebut dengan paradigma post-positif, kalau di dalam psikologi dikenal kognitif behavioristik. Itu hanya terminologi yang digunakan oleh masing-masing ilmu, ada sosiologi dan psikologi. Nah, komunikasi di mana? Komunikasi itu sebagai ilmu terapan, jadi dia akan menginduk pada pemikiran-pemikiran tersebut. Apakah menginduk dengan terminologi post-positif atau menggunakan terminologi kognitif behavioristik. Nah, itu yang kemudian menghasilkan teori. Kan gitu. Jadi teori itu kan didasarkan diyakini bahwa kehidupan itu tidak demikian loh. Kita tidak sebodoh. Manusia itu tidak sebodoh seperti apa yang dikatakan oleh kaum behavioristik. Kaum ini tidak mengatakan itu, dia bantah. Manusia itu cerdas, manusia itu berpikir, sehingga informasi yang dicari atau sesuatu yang dicari ya sesuai dengan apa yang ada di dalam kognisi dia. Dia saat ini butuh informasi tentang politik, maka dia akan cari informasi politik. Maka kemudian orang ini kalau dijejelin atau diterpa banyak dengan informasi-informasi ekonomi, ya tidak akan menerima. Kalaupun masuk telinga satu, keluar telinga lain. Lubang yang satunya nggak diterima apapun. Dia dengarkan tapi nggak ngerti, nggak dipahami. Dan karena memang dia tidak mencari itu. Tapi ketika informasi itu sesuai dengan kebutuhannya dia, maka dia akan mencari. Dan kemudian mendalami, dan kemudian baru orang itu akan terpengaruh. Nah, kalau dalam aspek efek media, efek komunikasi, kalau di dalam paradigma pertama behavioristik itu asumsinya setiap informasi itu punya kekuatan yang powerful. Jadi informasi itu punya kekuatan powerful, akan mengubah. Nah, kalau yang kedua ini enggak. Informasi itu nggak powerful, nggak ada yang powerful, itu sangat limited, sangat tergantung kepada orang yang mencari informasi. Nah, kalau dari aspek efek komunikasi, maka yang pertama adalah efek yang powerful, yang kedua adalah limited. Jadi tidak akan ada efeknya. Komunikasi itu nggak ada efeknya. Tergantung bagaimana orang itu membutuhkan informasinya atau tidak. Nah, kalau teman-teman di sini berpendapat bahwa jangan nonton film porno karena film porno akan membuat orang menjadi perilaku seks menyimpang. Kalau meyakini itu, kira-kira teman-teman itu pemikiran seperti itu, pemikiran yang ada di paradigma mana? Behaviorisme. Ya, pada paradigma behavioristik, positivistik. Jadi kalau kita mengatakan bahwa jangan nonton film kekerasan nanti jadi agresif,
Kalau kita berpikirnya seperti itu, maka kita itu berpikir di dalam paradigma yang disebut paradigma positivistik dalam konteks sosiologis, kalau psikologi behavioristik. Nah, nanti apakah teman-teman mau menggunakan yang mana, meyakini yang mana, itu adalah pemikiran jenengan sendiri, walau alam mana yang Anda teman-teman rasa paling efektif. Yang kemarin kita sudah cabutkan bahwa kalau kita bicara tentang behavioristik, seakan-akan itu kuno, tapi juga tidak. Pada saat tertentu dia akan sangat efektif, kan gitu. Dengan persyaratan tertentu, behavioristik itu akan berjalan. Jadi kalau misalnya kita menggunakan agitasi politik supaya tujuannya adalah audiennya bergerak sesuai dengan kita agitasi, ya bisa-bisa saja itu terjadi, tapi dia membutuhkan prasyarat tertentu. Kalau tidak, ya tidak bisa dong. Uang suruh bergerak ke kanan atau ke kiri sesuai dengan kehendak jenengan, tidak bisa. Demikian juga ketika kita berbicara bahwa manusia itu tidak cukup, manusia cukup cerdas, jadi tidak usah takut dengan apapun informasi yang disampaikan. Kalau logika jenengan seperti itu, kira-kira ada film kekerasan yang dipertontonkan di televisi, perlu cemas atau enggak? Tidak perlu juga, cemas Pak. nggak? Tidak juga, Pak. Tidak. Iya, Tidak. Pak. Tidak atau cemas? Tidak cemas, Pak. Iya, kalau logika kita berdasarkan logika teori yang behavioristik kognitif atau post positif, kita tidak perlu cemas kalau ada film kekerasan atau film porno, itu tidak perlu dicemaskan. Tergantung apa kalau gitu. Kenapa kita nggak cemas? Kenapa kita harus tidak cemas? Kira-kira gimana, teman-teman? Perlu cemas nggak? Tadi katanya Pak An-Hikmah tidak perlu cemas. Terus kemudian, kenapa sih kita tidak perlu cemas tentang hal itu? Ayo, kira-kira apa? Ngapain? Nah, apa sih cemas? Apalagi kalau yang cemasnya berlebihan, ada film kekerasan di sweeping, dibuyarkan, karena seperti itu akan mengakibatkan orang pasti terpengaruh. Ada judi, sweeping, karena akan mengakibatkan orang terpengaruh. Itu kalau kita berpikirnya seperti itu, pasti kita berpikirnya di wilayah apa? Behavioristik atau behavioristik kognitif? Ayo, gimana? Kan banyak tuh sekarang itu orang berteriak-teriak melawan tentang hal itu. Ada film kekerasan diprotes, ada film belum ada majalah, baru majalah belum terbit, hanya disebut majalah Playboy terbitan di Jakarta, belum terbit sudah di sweeping, buyarkan. Kalau seperti itu, mesti mereka itu logika berpikirnya apa? Behavioristik atau behavioristik kognitif?
Monggo. Behavioristik, Pak. Nah, kenapa? Karena kalau apa tadi kekerasan akibatnya yang menonton jadi melakukan kekerasan itu kan cuma sebab akibat aja. Ya, karena kita memandang bahwa orang-orang tersebut adalah orang-orang bodoh. Ya, kemudian apa? Setiap pesan yang disampaikan pasti kena. Itu loh. Logikanya adalah hypodermic needle teori kan gitu. Teori jarum suntik. Jadi kalau kita terlalu cemas terhadap ada film kekerasan ini takut, itulah logika berpikir behavioristik. Karena kita selalu takut akan sesuatu yang akan mengakibatkan kita berubah. Tapi betulkah seperti itu? Pertanyaannya kan begitu. Kalau kita bicara ke behavioristik kognitif, enggak dong. Kalau behavioristik logikanya gimana? Kita kan cukup cerdas untuk mendapatkan informasi mana yang dipakai, mana yang tidak. Jangan anggap orang-orang itu bodoh semua. Sehingga ada film kekerasan, sweeping, TV ini dibuyarkan, kan gitu. Ya, film kekerasan ditonton, oke ya kan. Katanya lo ada orang memperkosa karena nonton film porno. Yang nonton berapa juta, yang memperkosa berapa. Apakah kemudian kita mengatakan signifikan bahwa itu disebabkan oleh nonton film porno? Memangnya kita itu semua makhluk yang bodoh. Seperti Pavlov, teori Pavlov itu teori anjing. Anjing Pavlov. Anjing itu dikasih makan, datang, dikasih ancaman, pergi. Nah, teori itu namanya teori Pavlov. Jadi seakan-akan kita itu orang bodoh seperti Pavlov. Maka oleh sebab itu diprotes oleh pemikir-pemikir kognitif. Itu berawal dari René Descartes yang kemudian mengatakan cogito ergo sum. Saya berpikir maka saya ada. Jadi kalau teman-teman tidak berpikir, maka menurut cogito ergo sum itu bukan keberadaannya diragukan. Mungkin manusianya ya, hidup ya, tapi gak berpikir, itu eksistensi kemanusiaannya tidak diakui menurut cogito ergo sumnya René Descartes. Jadi orang itu berpikir. Jadi kalau orang itu menerima dan kemudian informasi gak berpikir, menerima saja, ya itu berarti tidak, orang-orang yang tidak punya kemampuan berpikir. Eksistensi kemanusiaannya menurut René Descartes diragukan. Jadi kalau teman-teman menerima informasi ya diterima saja tanpa berpikir, maka menurut René Descartes eksistensi jenengan tidak ada. Manusianya ya, namanya ada. Namanya Aditya, nama. Oke, mahasiswa. Kemudian statusnya gimana ada. Tapi kalau dia tidak berpikir, itu ya dia tidak ada. Sebetulnya menurut René Descartes. Nah, logika berpikir itulah kemudian digunakan teori-teori yang ada di dalam perspektif teori tersebut, di dalam komunikasi. Yaitu kemudian ada teori selektivitas media, teori usage and gratification. And itu adalah teori reinforcement. Nah, teori-teori seperti ini itu titik tolaknya berpikir bahwa realitas itu, manusia itu tidak bodoh. Manusia itu berpikir, sehingga informasi yang diterima tidak semuanya akan berpengaruh. Oleh sebab itu dalam konteks efek
media atau efek komunikasi, kalau yang pertama behavioristik itu disebut powerful effect, yang ini adalah limited effect. Jadi komunikasi efeknya kecil. Jadi manusia itu tidak seperti anjing yang tidak berpikir kan gitu. Taunya takut dan reward and punishment. Jadi kalau teman-teman masih berpikir dengan cara reward and punishment, yaitu logikanya logika Pavlov tadi. Nah, teori komunikasi muncul setelah itu, teori-teori behavioristik itu direvolusi dengan teori kognitif, maka kemudian muncullah teori-teori termasuk teori komunikasi bergeser. Tidak lagi linier. Konsep agitasi tidak bisa lagi dilakukan, konsep retorik tidak bisa dilakukan semudah itu. Maka kemudian muncullah teori seperti teori reinforcement, teori penguatan. Jadi pesan yang disampaikan oleh komunikator ke komunikan akan bisa diterima kalau ada penguatannya. Jadi teman-teman mau menerima informasi dari saya, itu ada penguatannya, yang kemudian itu yang mengakibatkan teman-teman mau menonton atau mendengarkan. Penguatannya apa? Bisa berupa ancaman, bisa berupa reward. Jadi ada penguatan. Sebelumnya tentunya tidak. Ada sesuatu informasi, ditangkap, diyakini, kemudian ambil pilihan. Setelah ada pilihan, di sana ada yang memberikan keuntungan, maka kemudian dijalankan. Jadi logikanya begitu. Nah, teori-teori itu adalah yang kita sebutkan di dalam PPT saya. Itu ada berbagai macam teori tentang hal tersebut. Oke, itu adalah perspektif kedua perkembangan teori komunikasi. Jadi, ketika teman-teman berpikir penggunaan teori itu harus berdasarkan pada asumsi dulu. Asumsinya apa? Saya menganggap bahwa kalau saya mau menyampaikan, mengiklankan sesuatu, saya penjenengan harus punya asumsi. Siapa sih? Komunikan jenengan, kalau komunikannya itu adalah kelompok-kelompok mereka yang tidak punya kemampuan berpikir kritis, harus dibedakan mereka yang berpikir kritis. Maksudnya gimana? Ya kalau teman-teman mau menyampaikan pesan kepada audiennya tidak berpikir kritis, maka pakai aja logika hipodermik, behavioristik. Tapi kalau komunikannya adalah kritis, jangan coba-coba menggunakan pesan yang sifatnya jangan coba-coba pesannya yang bersifat hipodermis. Jadi kalau teman-teman menggunakan behavioristik seperti hipodermik, ya harus diberikan kepada mereka yang nggak kritis. Kalau kritis jangan. Anda harus menggunakan logika teori uses and gratification. Misalnya teori selektivitas media. Nah itu yang harus diperhatikan ketika kita seorang yang kemudian masuk ke dalam dunia praktisi komunikasi,
ya itu dipenting. Jadi logika teori ini tidak hanya sekedar untuk kepentingan akademik. Teori ini digunakan untuk kepentingan praksis. Teman-teman menjadi humas, teman-teman jadi markom, teman-teman jadi jurnalis, itu ya harus berpikir tentang konsep teori ini. Kenapa kalau kita misalnya memberikan informasi tujuannya adalah mengajak orang melakukan sesuatu. Kemudian di situ tidak diberikan argumentasi akademiknya kepada mereka yang kritis, ya pasti nggak diterima dong. Demikian sebaliknya, ketika kita mengajak informasi itu mengajak orang berpikir kepada mereka, disampaikan kepada mereka yang tidak kritis, ya pasti juga tidak diterima. Bukankah begitu? Kalau kita pesannya kemudian pesannya rumit, kan itu, menjelaskan tentang sesuatu dengan rumit kepada mereka yang berada di pedesaan, kemudian atau di daerah-daerah slum, di mana tingkat pendidikannya rendah, ya nggak diterima. Ngomong apa ya? Teguh itu ngomong apa aja itu. Kan begitu kalau kita ngasihkan. Demikian juga kalau kita ngomong juga jargon-jargon yang kemudian emosional kepada mereka kritis, kepada teman-teman mahasiswa, ya pasti menolak. Maukah teman-teman dikasihkan? Ayo kita maju, Allahu Akbar, merdeka. Gerakkah? Ya enggak bisa, enggak maulah. Pasti orang-orang yang kritis tidak sederhana itu. Tapi mereka yang tidak kritis, ya begitu. Artinya kalau contoh ini, bahwa kalau pesan kita mau menggunakan teori-teori linier hipodermik, maka prasyaratnya bisa disimpulkan, kalau kita mau menyampaikan pesan kepada khalayak dan menggunakan teori hipodermik dengan asumsi hipodermik, itu akan berjalan manakala apa? Kapan? Ayo. Apa sudah tidak bisa digunakan sama sekali? Gimana? Ayo teman-teman, coba dipikir. Kira-kira pakai yang mana ya? Kalau saya minta, iya, monggo, Mas Gede. Oke, Bapak. Ya, gimana? Mohon izin, Pak, apa bisa diulang, Pak, pertanyaannya? Jadi begini. Ya. Jadi begini, tadi kita sudah dua paradigma yang kita pelajari, yaitu paradigma behavioristik atau positivistik dan paradigma kognitif behavioristik atau post-positif. Oke ya, kalau kita bicara tentang paradigma behavioristik, itu asumsinya itu bahwa pesan yang kita sampaikan kepada khalayak akan diterima begitu saja oleh komunikan. Sehingga kalau pesan selalu diterima dengan mudah oleh komunikan, maka kalau kita sebagai seorang komunikator tentunya harus diseleksi pesan itu sedemikian rupa supaya dia tidak terpengaruh negatif, kan gitu. Karena asumsi kita pasti begitu, behavioristik.
Nah, logika berpikir tadi itu dibantah dengan logika berpikir kognitif. Nah, logika berpikir kognitif itu mengatakan manusia itu tidak seperti anjing Pavlov. Anjing Pavlov itu apa? Itu ada sebuah eksperimen yang dilakukan pada anjing untuk mengetahui ketaatan anjing tadi, yaitu ketika diberi makanan dia datang, kalau dikasih ancaman dia menjauh. Nah, logika itu kan sama dengan logika hipodermik tadi, behavioristik, komunikasi disampaikan pasti kena. Kan gitu. Oke, paham ya? Itu logika pertama, awal komunikasi muncul. Nah, kemudian logika itu dibantah dengan munculnya kognitif, behavioristik kognitif itu melakukan Recording in progress. yang kemudian mengatakan bahwa manusia itu tidak seperti itu. Manusia itu cukup cerdas. Karena manusia itu cerdas, maka manusia itu eksistensinya ada kalau dia berpikir. Maka kemudian mereka yang namanya manusia itu adalah seperti kita itu, tapi yang berpikir. Kalau nggak berpikir itu bukan manusia. Nah, kemudian muncullah teori-teori yang beranggapan seperti itu, logika berpikir filosofis tadi. Muncullah teori yang namanya di dalam komunikasi selektivitas media. Ada teori uses and gratification. Kan gitu. Ada teori yang namanya reinforcement dan beberapa teori yang ada di dalam PPT saya. Nah, itu yang terjadi. Itu adalah fase kedua perubahan pandangan atau paradigmatis dalam ilmu pengetahuan. Nah, dua-duanya ini mengikuti logika deduktif. Logika deduktif itu apa? Logika deduktif itu bertolak dari anggapan-anggapan umum, kemudian diberlakukan secara khusus. Jadi anggapan umum seperti misalnya bahwa pesan yang disampaikan oleh dalam proses komunikasi kepada komunikan pasti akan berefek. Itu anggapan umum. Jadi itulah teori yang kemudian dikenal teori hipodermik. Oke ya, sampai di sini paham ya? Sehingga karena anggapan umumnya seperti itu, maka pesan apapun yang diberikan kepada khalayak pasti akan berefek. Kalau jenengan tak kasih informasi tentang kekerasan, pasti efeknya agresif. Oke, sampai di situ. Nah, logika ini kemudian dibantah. Muncullah yang disebut paradigma kognitif atau disebut pula sebagai post-positif. Jadi manusia itu bukan makhluk bodoh. Asumsinya manusia itu adalah makhluk yang cerdas. Manusia itu punya kognisi untuk menentukan pilihannya. Sehingga tidak semua informasi yang kita terima itu akan
berpengaruh pada diri kita. Tergantung apa? Tergantung kebutuhan dari komunikan, tergantung logika berpikir penerima pesan. Maka muncullah teori-teori di dalam komunikasi yang logika berpikirnya seperti itu, yaitu usage and gratification. Muncul yang namanya selektivitas media, muncul yang namanya reinforcement theory, dan beberapa teori yang mungkin teman-teman bisa lihat sendiri di PPT. Jadi itu logika teori perkembangan dari behavioristik ke behavior kognitif. Nah, kalau logikanya seperti itu, kemudian ketika kita kalau kita misalnya ingin menyampaikan sesuatu pesan kepada khalayak, maka kemudian maka yang harus diperhatikan paling utama itu adalah khalayaknya, komunikannya. Komunikannya siapa sih? Kalau kemudian komunikannya itu tidak bisa berpikir kritis, maka ya jangan diberikan informasi-informasi yang sulit, yang membutuhkan kognisi, maka dia akan tolak. Sebaliknya, kalau komunikannya itu pasif, tidak punya kemampuan kritis, maka pesan-pesan yang disampaikan ya pesan-pesan yang memang sesuai dengan konsumsi mereka, jangan pesan-pesan yang rumit. Nah, itu logika yang kalau kita bisa ambil dari dua paradigma tes ini. Nanti masih ada dua paradigma lagi perkembangannya. Nah, ketika hal semacam itu, manakala teman-teman sebagai seorang praktisi komunikasi juga harus perhatikan. Kalau mau membuat iklan, katakanlah, iklan produk teman-teman itu produk untuk siapa? Bagaimana pesan yang harus disampaikan? Kalau produknya jenengan mau mengiklankan mengiklankan Jemblem misalnya. Ada yang tahu Jemblem, Mbak? Mau mengiklankan Jemblem, itu makanan dari pohon, dari ubi kayu diparut, kemudian di dalamnya kasih gula. Kalau di Bandung namanya misro. Nah, kalau kita mau menjual itu, kemudian teman-teman menyampaikannya tentang bagaimana kandungan protein dan sebagainya, kira-kira apakah itu kena? Tidak. Ya tentu tidak kena. Jangan kemudian memaksakan supaya kelihatan hebat, kemudian memberikan informasi-informasi yang lengkap di situ. Nggak percuma kita kerjakan itu, investasi kita mengiklankan jangan yang rumit-rumit kepada kemudian khalayak kita memang tidak bisa berpikir kritis. Nah, kalau orang itu tidak berpikir kritis, proses komunikasi itu lebih mudah atau lebih sulit sih sebetulnya? Coba dipikirkan, kira-kira gampang ngendi? Nyampaikan pesan kepada wong pinter atau wong
tidak pinter. Pintar, Pak. Lebih gampang menyampaikannya. Ini mampu berpikir secara kritis, Pak. Halo, suaranya putus-putus. Yang pintar, Pak. Yang pinter, kenapa? Mampu berpikir secara kritis, Pak. Bener kah? Kalau teman-teman mau mengiklan, kemudian lebih memilih orang yang pinter-pinter, itu akan lebih mudah membuat pesan iklannya daripada mereka yang kelas yang orang kurang pinter. Ayo, bener tak? Izin Pak, kalau menurut saya lebih gampang menyampaikan pesan itu ke yang sedang-sedang saja. Artinya, iya Pak, maksudnya daripada gimana? dibandingkan dengan sampaikan pesan ke yang kritis kan, gitu. Tapi kalau kita sampaikan ke halayak yang tidak pintar, itu mereka akan langsung terima saja, Pak. Tanpa memikirkan apalagi yang dipesankan ini. Nah, mungkin itu, Pak. Jadi gini, kalau persoalan ini kan bukan persoalan normatif, Pak Hikmah ini lebih ke normatif. Artinya yang sedang-sedang sajalah, tidak yang pinter, tidak yang tidak yang kurang pinter, kan gitu. Persoalannya bukan di situ. Ini persoalan bukan kita bicara normatif. Kalau kita mau menyampaikan pesan, pesan itu sampainya seperti apa? Mana yang paling mudah? Jadi kalau kita bicara tentang Anda di teman-teman dibuat, tolong buat desain beriklan. Lebih gampang membuat desain untuk orang yang segmennya cerdas, kelas menengah ke atas atau kelas bawah. Kalau saya suruh minta buat iklan, pena yang mana? Izin, Pak. Untuk sektornya sendiri, Pak, melihat produk yang kita jualkan, Pak. Kita itu menengah ke atas atau menengah ke bawah. Semisal jika sektor kita pas sasaran, itu pasti dapat diterima dengan baik oleh komunikan, Pak. Oke, gimana Pak? Mas, sorry. Noise. Kita melihat target pasar kita, Pak. Produk kita jualkan ke pasar menengah ke atas atau menengah ke bawah, gitu, Pak. So, bagaimana bisa menyesuaikan? Ya memang tentunya kita akan sangat tergantung pada segmen kita itu siapa yang kita tuju, kelas yang mempunyai tingkat intelektual tinggi atau tingkat intelektual yang rendah. Persoalannya bukan itu harus kita sesuaikan betul, tapi pertanyaannya adalah ketika jenengan mau diminta desain pesan untuk kelas menengah bawah atau kelas menengah ke atas. Kalau secara universal, Pak, itu sektor menengah ke atas itu mungkin lebih itu, Pak, mudah memahami pesan. Lebih mudah ke menengah ke atas. Iya, Pak, menengah ke atas, Pak. Ya. Kenapa? Karena mereka bisa berpikir. Ya, jadi kalau mereka berpikir cukup cerdas, kritis, kira-kira pesan jenengan mudah diterima atau tidak ya? Banyak yang bisa mendapatkan audiens lebih banyak atau lebih sedikit? Kalau menurut saya, kalau secara universal itu tadi yang telah saya sampaikan, tapi untuk banyak sedikitnya itu tergantung dari apa konten yang kita buat, Pak, gitu. Apakah bisa menarik seperti itu, Pak?
Ya, kita belum bicara sampai sejauh itu. Ini saya ingin mencontohkan. Kalau kita mempunyai segmen pasar yang kelas menengah ke atas, intelektualitas tingkat pendidikan menengah ke atas. Menurut Mas Gede, itu akan lebih mudah karena kita bisa menyampaikan pesan itu secara rasional. Oke, sementara kalau kelas bawah, menengah ke bawah, sulit, gitu kan? Berarti kan, kebalikannya kan itu, lebih sulit. Iya Pak, iya Pak. Ya, Ceh. Nah, apakah benar seperti itu? Ada yang mau berpendapat lain? Pak Teguh sih. Ji, monggo, Pak Rudi, Iya. Mas Rudi. Terima kasih Pak Teguh. Boleh nggih sedikit berbeda dengan yang disampaikan Mas Aditya tadi. Dalam konteks membuat iklan, menurut saya itu lebih mudah membuat iklan untuk kalangan intelektual bawah dengan konten iklan yang lebih sederhana, itu akan mudah diterima. Mungkin contohnya begini, produk Jemblem tadi ya, mungkin kita cukup bikin iklan 1000 dapat 3, 1000 telu gitu. Mungkin mereka langsung paham, oh ini Jemblem ini 1000 dapat 3 gitu. Tapi kalau untuk membuat iklan di kalangan intelektual ke atas, itu detail info tentang produk kita mungkin akan lebih banyak disampaikan tentang komposisinya, kemudian kandungan gizinya, apakah sudah mengantongi sertifikat BPOM dan lain-lain begitu. Jadi menurut saya justru lebih detail, bukan lebih sulit nggih. Menurut saya lebih detail, membutuhkan informasi yang lebih detail untuk kalangan intelektual ke atas. Tapi kalau untuk kalangan ke bawah cukup iklan-iklan yang sederhana, 1000 telu, kemudian gratis teh kopi, gratis wifi, mungkin begitu bisa lebih diterima. Terima kasih Pak Teguh. Mungkin ada yang lain? Setuju? Setuju Pak. Iya Pak. Setuju. Sama yang disampaikan sama Pak Rudi. Ya, kamu tadi kan pertanyaannya dengan itu seberapa memahaminya, kayak gimana ya? Lebih gampang kalangan menengah ke atas atau kalangan menengah ke bawah. Oleh sebab itu saya lebih pilih lebih menengah ke atas, lebih memahami informasi yang kita sampaikan, karena kalangan menengah ke atas dapat menerima syarat. Suaranya Mas Gede Aditya itu sulit ditangkap Mas. Jadi terganggu sinyalnya. Iya Pak, jadi saya setuju Pak atas yang disampaikan oleh Cak Rudi. Setuju, namun yang tadi saya sampaikan tadi yaitu menjawab pertanyaan bahwasannya kalangan menengah ke atas itu lebih gampang menangkap informasi Pak, dikarenakan dapat berpikir lebih kritis daripada kalangan menengah ke bawah. Selebihnya saya sangat setuju atas pendapat dari Cak Rudi. Monggo, ada yang lain mau mengomentari ini? Saya Pak. Oh ya, monggo Mas Adit. Kalau menurut saya lebih mudah menengah ke atas. Ini Pak, kayak kemarin yang dicontohkan, misal kita lagi promosi KB. Nah, kalau menengah ke bawah nanti promosinya salah paham, malah dimasukin di jari alat kontrasepsinya. Kalau menengah ke atas kan paham gitu. Menurut saya begitu Bang. Terima kasih. Oke. Ada lagi? Izin Pak, Ibu. Iya, monggo Pak Sahril. Mas Sahril. Kalau saya Pak, kalau bisa
kalau bisa diambil itu ya dua-duanya. Karena ini menurut saya Pak, yang di atas juga bisa kita menjelaskan lebih detail. Terus yang sederhana itu bisa kita ini Pak ya, bisa kita misalnya audiens itu kurang paham dengan penjelasan kita dengan teori-teori yang kita jelaskan, tapi kita bisa menjelaskan secara sederhana gitu. Seperti yang disampaikan Pak Pak Rudi gitu, sama Pak Aditya itu. Bisa aja Pak. Oke, saya sekarang sebelum kita bahas lebih jauh, pertanyaan ini dari dua pandangan tadi, saya setuju bahwa dari sisi mungkin kelas bawah itu cukup dengan informasi yang seperti dicontohkan tadi, Jemblem 1003 cukup. Kalau di sana lebih tidak bisa dengan hanya harga, tapi harus penjelasan lebih detail. Kalau itu tentunya kita tahu ya, bahwa di sana akan lebih detail, yang rasional. Kalau di sini tidak perlu detail. Kedua-duanya memang harus dilakukan sesuai dengan segmen kita yang sama. Persoalannya kalau kita bicara mudah atau tidak sebetulnya ya tergantung dari kita. Kalau teman-teman orang intelektual pasti akan lebih mudah menjelaskan sesuatu itu sifatnya rasional. Tapi kalau teman-teman yang tidak biasanya berpikir rasional, coba suruh bicara yang wilayah-wilayah yang tidak rasional. Jadi semuanya pasti ada mudah dan sulitnya, tergantung dari kita pada posisi mana. Yang menjadi penting bukan persoalan mudah atau tidak. Sekarang pertanyaannya, apa yang membedakan dari penjualan atau komunikasi dengan kelas menengah bawah dengan kelas yang atas? Kalau kelas atas jauh lebih ke pendekatan rasional. Yang di bawah adalah lebih apa ini? Rasional atau emosional? Izin Pak, kalau menurut saya untuk menengah ke bawah itu lebih ke emosional Pak. Iya. Jadi ada persoalan yang di sini. Kalau kita mengimplementasikan teori komunikasi, kalau kemudian pertanyaannya, teori mana yang cocok untuk kelas menengah bawah dan yang mana yang cocok untuk kelas menengah ke atas dari dua paradigma tadi? Mana yang paling cocok? Tadi Mas Gede sudah ngomong kalau ini lebih emosional, yang kelas menengah atas rasional. Nah sekarang teori mana yang kita akan bisa gunakan untuk kelas? Izin, Pak. Ya, monggo. Izin. Kalau menurut saya yang rasional itu mungkin tidak semua orang, Pak. Jadi kalangan menengah atas mungkin bisa memahami. Tapi kalau emosional itu mencakup semuanya, Pak. Kalangan menengah ke bawah iya, kalangan menengah ke atas iya. Gitu. Mungkin di iklan contohnya kita bisa menampilkan visual, Pak. Visualnya dulu, visual yang menarik dan lain-lain, baru penyampaian pesannya. Seperti itu, Pak. Nah, pertanyaan kita tadi ini berkaitan dengan mencoba mengimplementasikan teori. Jadi kalau yang emosional itu akan lebih tepat menggunakan teori-teori yang berparadigma apa. Kemudian yang rasional itu teori-teori yang menggunakan paradigma yang mana? Iya, Pak. Iya, monggo, Mas Rudi. Untuk untuk segmen komunikan yang
lebih dipengaruhi oleh emosionalnya itu lebih cocok menggunakan pendekatan behaviorism. Kalau yang untuk yang segmen rasionalis itu lebih cocok ke behaviorism kognitif, seperti itu Pak. Oke, tepat. Jadi persoalannya adalah ketika seperti itu kita akan mengimplementasikan teori. Jadi fungsi teori ini yang saya ajak teman-teman menggunakan fungsi teori-teori yang kita bahas itu untuk apa gitu. Jadi kalau teori hipodermik apakah kemudian karena kuno dibuang? Ya tentu tidak. Karena apa? Teori hipodermik ini sangat menguntungkan loh. Sangat menguntungkan, paling menguntungkan karena powerful. Karena powerful bisa merebut semua komunikan yang cukup banyak daripada yang kognitif, behavioristik kognitif atau post positif itu tidak bisa merangkul banyak orang. Jadi bahwa kedua-duanya bisa digunakan, yang positif atau kognitif itu tergantung pada apa yang kemudian audiens yang kita hadapi. Kita akan melakukan apa? Nah, itu artinya bahwa teori yang kita sampaikan tadi, dua paradigma tadi, itulah implikasi penggunaannya secara empirik. Oke teman-teman, kita sementara ini kita break dulu.